Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Hidayatullah dengan NIM L131231130. Baik, saya akan menjelaskan tentang 4 poin dari valuasi ekonomi sumber daya hutan. Valuasi ekonomi sumber daya hutan adalah proses penilaian terhadap manfaat yang dihasilkan sumber daya hutan, baik yang langsung maupun tidak langsung. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang nilai ekonomi sumber daya hutan itu ada 3. Yang pertama, sumber daya hutan menghasilkan manfaat yang menyeluruh, baik manfaat yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Yang kedua, masih banyak pihak yang belum memahami konsep nilai dari sumber daya hutan secara komprehensif, terutama untuk manfaat intangible yang tidak memiliki harga pasar. Dan yang ketiga, nilai valuasi yang cenderung rendah atau belum teridentifikasi dapat menyebabkan eksploitasi manfaat hutan yang berlebihan. Metode penilaian ekonomi sumber daya hutan. Untuk metode penilaian ekonomi sumber daya hutan ini, penilaian ekonomi sumber daya hutan merupakan proses penting untuk memahami dan mengelola nilai yang dihasilkan oleh hutan, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Metode penilaian ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan pendekatan yang digunakan. Selanjutnya itu metode penilaian ekonomi sumber daya hutan. Ada 6. Yang pertama itu metode harga pasar, yang kedua metode biaya produksi, yang ketiga metode nilai pengganti, yang keempat metode nilai hedonis, yang kelima metode contingent valuation, yang terakhir itu metode travel cost. Untuk metode harga pasar dapat dihitung berdasarkan harga jual di pasaran, contohnya dari hasil kayu dan hasil hutan non kayu. Yang kedua, metode biaya produksi dapat nilai dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan jasa, misalnya jasa lingkungan. Yang ketiga, metode nilai pengganti dapat dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan jasa yang sama dari sumber yang lain, misalnya jasa rekreasi. Yang keempat, metode nilai hedonis dapat dihitung berdasarkan pengaruh keberadaan hutan terhadap harga properti di sekitarnya, misalnya nilai estetika. Yang kelima, metode contingent valuation. Nilai dihitung berdasarkan kesediaan masyarakat untuk membayar untuk menjaga keberadaan hutan, contohnya nilai keberadaan. Yang terakhir, metode travel cost. Nilai dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung untuk mencapai lokasi tersebut, misalnya jasa rekreasi. Nilai manfaat hutan dan penggunaan lahan. Nilai manfaat hutan itu ada 3. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua lingkungan, dan ketiga itu sosial. Untuk ekonomi, sumber daya hutan alam untuk ekonomi itu ada 3. Sumber daya alam, wisata alam, pertanian berkelanjutan. Sumber daya alam, hutan menyediakan kayu, produk non-kayu, dan bahan baku untuk industri. Wisata alam, hutan menjadi daya tarik wisata meningkatkan pendapatan lokal. Yang terakhir, pertanian berkelanjutan. Hutan membantu mempertahankan kesuburan tanah dan mengurangi erosi. Yang kedua itu lingkungan. Lingkungan itu ada 3. Yang pertama itu perlindungan biodiversitas, pengaturan iklim, dan pengelolaan air. Perlindungan biodiversitas itu habitat bagi banyak spesies flora dan fauna. Untuk pengaturan iklim berperan dalam penyerapan karbon dioksida dan pengaturan suhu. Untuk pengelolaan air membantu menjaga siklus hidrologi dan kualitas air. Yang terakhir itu adalah sosial. Sosial itu ada 2. Di dalamnya itu ada 2. Yang pertama itu kultur dan tradisi. Banyak komunitas bergantung pada hutan untuk budaya dan identitas mereka. Dan kedua itu kesehatan. Hutan
berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik dan menyediakan bahan obat. Selanjutnya itu penggunaan lahan. Penggunaan lahan itu ada 4 di dalamnya. Yang pertama itu pertanian, yang kedua urbanisasi, yang ketiga pengembangan infrastruktur, yang keempat itu konservasi. Untuk pertanian, perluasan lahan pertanian sering mengubah ekosistem hutan, mempengaruhi produktivitas tanah dan keanekaragaman hayati. Yang kedua itu pembangunan kota mengakibatkan deforestasi dan mengubah pola penggunaan lahan, mengurangi fungsi ekosistem hutan. Yang ketiga, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya dapat mempercepat konservasi hutan menjadi lahan non-kayu, non-hutan. Yang keempat itu konservasi. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan penting untuk mempertahankan manfaat ekologi dan sosial. Untuk produk domestik bruto atau PDB hijau, itu ada 4. Produk domestik bruto hijau adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan dapat lingkungan dari pertumbuhan ekonomi. PDB hijau memperhitungkan biaya yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kerugian keanekaragaman hayati. PDB hijau berbeda dengan PDB asli dan PDB real karena memperhitungkan dampak lingkungan dari pertumbuhan ekonomi. PDB hijau memonetisasi emisi karbon, biaya perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Yang ketiga itu PDB adalah nilai moneter dari semua barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. PDB dihitung dengan C plus I plus G plus XM. Komponen PDB terdiri dari konsumsi privat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor bersih. Dan yang terakhir, PDB yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat suatu negara memiliki akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat. Untuk kekurangan PDB memiliki kekurangan pada pengukuran kesejahteraan, yaitu PDB tidak mengukur kesejahteraan lingkungan, melainkan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Secara ekonomis, agar dapat dibandingkan antar waktu dan wilayah, pengukuran PDB hijau dilakukan melalui perhitungan PDB hijau tipe 1. PDB berkapitan mempengaruhi PDB hijau secara negatif, sedangkan keterbukaan perdagangan, presentasi pendudukan urban, dan gross fixed capital formation memiliki pengaruh positif terhadap PDB hijau. Pembahasan 1. Penelitian valuasi ekonomi sumber daya hutan. Sumber daya hutan menghasilkan manfaat yang menyeluruh, baik manfaat tangible maupun manfaat intangible. Saat ini berbagai manfaat yang dihasilkan tersebut masih dinilai rendah atau belum diketahui, sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi manfaat-manfaat yang telah dikenal dari sumber daya hutan secara berlebihan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak pihak yang belum memahami konsep nilai dari berbagai manfaat sumber daya hutan secara komprehensif, khususnya untuk manfaat intangible yang tidak memiliki harga pasar. Untuk memahami manfaat dari sumber daya hutan tersebut, perlu dilakukan penilaian terhadap semua manfaat yang dihasilkan sumber daya hutan ini. Untuk kesimpulan multifungsi hutan. Di hutan menyediakan berbagai layanan ekosistem, termasuk penyediaan kayu, pemeliharaan keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, dan perlindungan tanah. Evaluasi membantu mengenali dan mengukur semua fungsi ini. Metodologi beragam. Berbagai metode seperti pendekatan biaya pengganti, metode peringkat, dan analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan nilai ekonomi hutan. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteksnya. Pentingnya kebijakan hasil evaluasi dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pengelola hutan, serta membantu dan negosiasi mengenai konservasi.
dan menggunakan sumber daya alam. Keberlanjutan dengan memahami nilai ekonomi hutan, pemangku kepentingan dapat lebih mendorong praktik pengelolaan yang berkelanjutan yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mendukung ekonomi lokal. Kesadaran masyarakat, valuasi meningkat kesadaran tentang pentingnya hutan, mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian. Tantangan dan ketidakpastian valuasi sering menghadapi tantangan termasuk ketidakpastian dalam data penilaian, serta kompleksitas dalam menilai nilai non-pasar dapat perubahan iklim. Dengan memakai mendaks. Dengan semakin mendesaknya isu perubahan iklim, valuasi ekonomi hutan juga mencakup penilaian kontribusi hutan dalam mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Secara keseluruhan, valuasi ekonomi sumber daya hutan adalah alat penting yang membantu dalam memahami dan menghargai peran hutan dalam ekonomi dan lingkungan, serta dalam perancangan strategi pengelolaan yang lebih baik. Terima kasih.